ya, karena emang itu legacy gitu ya. Oke. Ya itu nggak akan gue lepas. Tapi kalau kalau kayak cyclical gitu ya, pasti gue lepas lah. Begitu story-nya selesai gitu ya, gue exit gitu loh, Ci. Tapi ada juga sih yang cyclical gue nggak lepas-lepas sih, ada kok gitu loh. Contoh gini, Ci. Karena terlalu berharga ya. Dividen Dividen rutin, mesin uang rutinnya lah, Ci. masalahnya kecil Eh, apa besar itu gitu money machine ya, Ci. dividennya. Money machine lah. Iya, Iya. bener. Belinya pas harga hancur-hancurnya ya. Itu penyesalan saya terbesar ya Tapi dalam gini, Ci. ini Sebenarnya gini, kalau di dibilang pasar saham. komoditas juga tidak bisa disimpan Nggak lama, baik. enggak juga, Ci. Kita flashback lah, Ci. Flashback ya. Bener. Waktu tahun 2000-an, Ci, itu UNTR cuma berapa, Ci? Cuma 500 perak, Ci. Atau berapa gitu kan. Sekarang 20 tahun kemudian kan 20.000, Ci. Artinya itu kan saham cyclical, Ci. Tapi dia masih tetap aja perlakuannya bukan kayak saham cyclical, Ci. Yang kalau lagi musim naik, begitu nggak musim turun gitu kan. Enggak, Ci. Kayak PTBA, Ci. PTBA tuh, gue ingat banget, Ci. PTBA tuh waktu IPO tuh cuma 500 perak, Ci. 2003 ya, 2004 ya. Sekarang itu PTBA udah berapa? Udah 18, 3.600 itu, 3.400 ya. Itu udah stock split 5 kali, Ci. Artinya 17.000, Ci. 30 banker dalam waktu 15 tahun, 17 tahun ya. Sebenarnya investasi yang bagus ya, Ci. Nggak buruk gitu ya. Nah, jadi makanya kalau mau dibilang horizon investasi ya, Ci. Ya, selama gue bisa tahan ya, Ci, gue akan tahan terus, Ci. Dan selama itu berharga ya gue akan tahan terus, Ci. Gitu loh. Nah, yang penting kita tahu kalau itu berharga ya, teman-teman. Kadang-kadang ya itu tadi kata Bang Riki, kita nanya kode emiten, tapi kita nggak benar-benar tahu apa dalamnya gitu. Jadi goyang dikit aja nanya, gimana nih Bang, gimana nih gitu kan. Kok banyak yang nanya apa ya? Kayak nanya Elsa ya. Itu sih story hulu minyak gitu ya. Memang itu gue sempat bikin artikel sih tentang story-nya tentang hulu minyak gitu ya. Dan gue memang karena gini, di Indonesia kan nggak banyak pilihan, Ci, untuk oil gitu ya. Coba lihat aja oil yang ada cuma Medco sama Energi Mega Persada Bakri gitu kan. Yang dua-duanya juga buat gue nggak menarik gitu kan. Ya, terus mau lari ke sektor turunan, Ci. Turunannya apa gitu kan. Yang ada kan OSV, terus drillernya gitu kan, sama Elsa gitu loh, Ci. Jadi gue milih L1 kenapa, Ci? Gue milih yang terbaik dari yang terburuk gitu loh, Ci. jadi jadi semua jadi nggak ada yang bagus sih, tapi gue milih yang terbaik udah gitu ya, Ci. Makanya gue pilih Elsa gitu loh. Ya gue melihat Elsa kan cukup oke lah, secara laporan keuangan oke, secara story-nya juga bagus, hulu minyak gitu ya. Sebenarnya juga Elsa nggak juga jual hulu minyak sih, Ci. Karena dia sekarang juga main hilir ya, main ke hilir juga gitu loh, distribusi minyak juga. Jadi ya sudahlah. Toh gini, Ci, gue main saham tuh gini, gue beli saham tuh yang penting gue tenang, Ci. Yang penting gue nyenyak tidur gitu kan. Jadi gue selalu pilih saham yang bisa bikin gue nyaman, bisa bikin gue nyenyak gitu, Ci. Makanya gue pilih ya sudahlah. Cuma ada Elsa yang terbaik ya udah, Ci, gitu loh. Oke. Baik, ini lucu juga nih. Ada yang nanya, zaman dulu tahun-tahun segitu beli saham di mana ya? Kan belum Oh, dulu ada HP Android. dulu pakai telepon, Ci. Dulu pakai telepon. Dulu kita order by phone, Ci. Dulu juga kita kalau mau lihat saham tuh ke galeri, Ci. Kita datang ke sekuritas gitu ya, ke galeri gitu ya. Itu lihat saham gitu ya di komputer gitu ya. Jadi dulu memang belum ada online trading, Ci, gitu loh. Memang belum ada. Jadi everything by phone, semua by telepon. Jadi kalau order ya pakai telepon, Ci. Makanya sampai sekarang juga gue masih order juga masih pakai telepon, Ci. Gue telepon. Gue nggak online, Ci. Beda ya. Kata dia capek ngumpulinnya dikit-dikit, capek tapi orang yang Iya, ngumpulin bukan Bang orang yang Riki ngumpulin tinggal lah. telepon. Kita kan bayar fee kan buat mereka kerja, Ci. Jadi Asik. Ada yang minta ilustrasi nih, Bang Riki. Berapa maksimum di Porto? Kalau misalnya punya duit 1 miliar nih, kalau Bang Riki. ya tergantung lagi, Ci. Dia minta Gini, gue nggak bisa perumpamaan. ngomong ya, Ci, karena masing-masing tuh punya satu time frame beda. Resikonya juga, resiko kita, profil kita beda, Ci. Psikologi beda-beda, Ci. Jadi, walaupun gini, kalau gue bilang
1 miliar misalkan, oh ini Ci, belum tentu buat orang lain cocok Ci, belum tentu gitu loh. Belum tentu gitu ya. Tapi kembali lagi Ci, tujuannya apa? Kalau kalau memang tujuannya adalah compound cepet Ci, ya lo beli saham ya jangan banyak-banyak lah, 3 saham, 4 saham gitu ya. Jangan terlalu lebar gitu loh. Kalau terlalu lebar ntar nggak maksimal gitu loh Ci, hasilnya gitu kan. Jadi kalau Berarti nggak terlalu yakin juga ya kalau kalau kebanyakan. ya gini sih, kalau gue posisi gini, gue tergantung keadaan aja. Kalau memang gue perlu all in ya gue all in sih. Tapi rasanya kalau sekarang sih gue udah gak main all in sih. Untuk sekarang gue sendiri, gue pribadi ya gue udah gak main all in sih. Oke. Gue udah agak ngelebar sih mainnya gitu ya. Ada apa ya, ada opportunity apa ya bisa gue manfaatin ya gue beli sih gitu loh. Baik, Itu dong, situasional ya teman-teman, situasional. berarti tidak Betul, bisa betul, betul. diteorikan di portonya mau baiknya segini Beda-beda, tiap orang betul. beda-beda, tadi lihat kondisi juga. Oke, ada yang nanya, apa yang menyebabkan foreign terus-terusan outflow dari pasar saham belakangan ini? Foreign, tadi gue baru bikin artikel sih kenapa belakang ada outflow gitu ya. Jadi gini, kalau kita inget ceritanya Ci, yang tadi gue tadi udah jawab ya Ci, udah jawab kan masalah dia. Jadi waktu itu kan kita sempat tuh Ci, waktu di luar negeri pada hancur Ci, kita kan bursa kuat banget Ci. Waktu itu China hancur, Hong Kong hancur bursanya gitu kan. Belum, Oh, belum ya. spesifik ini belum. Jadi waktu itu gini, waktu itu pada saat dunia belahan sana pada hancur tuh Ci, Amerika hancur gitu kan, Inggris hancur, Eropa hancur gitu kan, even China juga hancur, Hong Kong hancur gitu kan, Rusia hancur Ci. Waktu itu kan kita punya indeks kan bertahan Ci, bertahan karena orang-orang gila, Indonesia hebat banget nih, yang lain pada hancur kita bertahan gitu loh Ci. Nah karena waktu itu gini Ci, jadi uang itu mesti muter nih Ci, jadi waktu itu Indonesia jadi tempat buat nyimpen uang yang paling bagus Ci. Jadi kalau dibilang di antara semua yang buruk, Indonesia masih bagus Ci, makanya itu uang masuk ke Indonesia Ci. Jadi uang-uang masuk Indonesia Ci. Nah sekarang Ci, saatnya Cina udah reopen Ci, saatnya Cina udah mulai buka kembali Ci, itu udah dana yang tadi yang masuk ke Indonesia Ci, dari Cina, dari Hong Kong gitu ya. Ya mereka akan balancing lagi Ci, makanya sekarang kenapa dibilang, sebenarnya kalau dibilang outflow gede, enggak kok. Kalau dicek lagi Ci, outflow tuh ada memang, tapi nggak besar. Kenapa gue bilang nggak besar, Ci? Yang pertama, Ci, lo lihat rupiah. Rupiah nggak kemana-mana, Ci. Kalau dibilang outflow gede, itu rupiah against dollar udah hancur, Ci. Tadi gue cek cuma melemah cuma 22 poin doang, Ci. Jadi di mana outflow-nya? Rupiah masih 14,5, 14,6, 14,7 gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang outflow dari saham iya. Tapi outflow keluar, gue bilang belum ada sinyal, sih, nggak ada sinyal gitu ya. Jadi kalau dibilang big outflow, enggak. Ada outflow, iya. Keluar dari saham, iya. Larinya kemana? Larinya ke bond sebenarnya, Ci. Kalau gua tadi lihat datanya, Ci, ya, memang lari ke bond, Ci. Karena gua kemarin juga sempat beli bond sih, Ci. Gua sempat beli bond. Jadi kemarin bond hancur-hancuran, bond hancur. Ya gua beli bond waktu itu, Ci. Itu harga lumayan, Ci. Gua 2 bulan tuh udah naik sampai 6% lah, Ci ya. Tadinya gue beli tuh pas yieldnya itu 7,1 sekian Ci gitu ya. Sekarang yieldnya udah 6,5-an lagi ya. Artinya kan bond gue rally gitu Ci. Jadi orang-orang yang keluar dari saham Ci, sebenarnya bukan outflow keluar Ci. Nggak banyak outflow keluarnya. Sebenarnya pindah ke bond. Jadi pindah ke bond ke Indo aja Ci. Jadi dia pindah instrumen gitu loh Ci. Gitu. Kenapa orang dibilang outflow dari saham Ci? Karena saham kita termasuk mahal sih Ci. Indeks kita termasuk mahal. Gue kalau nggak salah ya, gue dulu lihat di Bloomberg itu sekitar 16 kali laba lah, 17 kali laba. Sedangkan di Hong Kongnya itu 11 kali laba, Ci. Ininya, indeksnya, Ci. Gitu. Kita agak premium, Ci. Gitu. Makanya orang keluar gitu loh. Orang-orang balancing gitu loh. Iya. Betul. Mereka mencari. Betul. Dan memang sebenarnya kan uangnya dari sana, Ci, asalnya. Wah itu cuma kabur doang ke sini, Ci, sementara gitu loh. Karena nggak ada tempat lagi selain Indonesia yang bagus gitu loh, Ci. Yang karena stabil ya. Indonesia diuntungkan banget Ci, karena Indonesia kan gudangnya resources ya, waktu itu kan waktu resources naik tuh Ci, batu bara naik, nikel naik, Indonesia kan diuntungin banget Ci, makanya orang-orang lari ke Indonesia gitu loh. Gitu. Betul. Ini ada yang nanya, PHE kan mau IPO, kalau PHE sudah listing, menarik mana dibanding
Elsa? Ya pokoknya semua yang berhubungan sama hulu minyak sih menarik gue sih. Semuanya menarik lah. Oh, oh, Ya tapi semua gue nggak tahu menarik ya size-nya. teman-teman. Oh, soalnya sih PHE pasti size-nya gede lah. Size IPO gede gitu ya. Dan biasanya gue jarang main blue chip sih. Gue jarang main blue chip Mm-mm. lah. Gue jarang main yang size gede lah. Gue kalau beli saham yang size middle gitu loh, Ci. Gue gak pernah main big cap. Itu salah satu kunci saham multibagger ya, yang market cap-nya jangan terlalu besar ya. Iya dong. Kita cari saham yang cap-nya belum besar tapi yang bakal jadi gede, Ci, gitu kan. Itu yang bakal jadi duit sih, Ci. Yang dapat Iya, iya. story-nya Jadi gitu kita ya. cari saham yang sekarang gini, Ci. Orang dulu juga kan kayak UNTR ya. Kan dulu kan dulu gak gede, Ci, kecil kan. Tapi kan lama-lama jadi gede, Ci, gitu loh. Sama kayak KB Pharma, Ci. Dulu kan kecil gitu kan, sekarang jadi big cap gitu kan, lumayan gede gitu kan. Dan gue ikutin tuh KB Pharma dari kecil Mm-mm. ya, Ci. Dari Mm-mm. mulai harga, aduh, itu dari mulai cap berapa, sekarang sampai cap gede, Ci. Itu gue ngikutin. Jadi kita beli saham yang gitu, Ci. Yang capnya kecil, Mm-mm. yang punya potensi gitu loh, Ci. Untuk jadi gede gitu ya. Nah, oke. Gitu caranya teman-teman. Sektor semen gimana Pak Riki, ada yang Sem, nanya gitu? semen, semen gue nggak ngikutin, Ci. Karena buat gue nggak menarik ya. Semen kan juga dia lebih relate ke properti ya, Ci, sama ini ya, sama ya properti dan konstruksi gitu ya. Mm-mm. Itu kan turunannya gitu ya. Selama properti dan konstruksi nggak jalan ya itu nggak akan dapat story ya sih, nggak akan dapat moodnya ya. Oke. Ini ada yang, wah pertanyaannya banyak juga. Baik, kita langsung lihat di kolom komen aja ya. Baik, ini ada yang nanya cari saham yang minimal market cap berapa, Bang? Ya, Atau di bawah berapa kayaknya lebih enak ya? Di bawah ya berapa lihat aja gitu? sih, Ci. Lihat industrinya ya, Ci. Nggak bisa ngomong semuanya ya, Ci ya. Industri kan beda-beda, Ci. Iya, Oh, nggak bisa iya dong. Industrinya, disamaratakan gitu teman-teman. Berarti lihat iya. industrinya. Industrinya kan beda-beda, Ci. Sekarang kalau kayak bank, lu kan nggak bisa milih Mm-mm. cap yang cuma bank kecil, Ci. Gue juga nggak mau gitu kan. Pasti gue milih yang capnya memang agak gede. Karena bank kan memang size-nya Mm-mm. gede-gede gitu loh, Ci. Nggak bisa juga nggak disamakan semua, nggak bisa, Ci. Gitu Mm-mm. loh. Tapi biasanya gini lah, gue Mm. paling gue main under 50 triliun lah, Ci. Capnya ya, biasanya ya. Mm. Mm-mm. Oke. Hati-hati juga ya teman-teman milih yang market cap-nya kecil, taunya sahamnya gorengan ya, nggak ada Ya, ya, story-nya ya. gitu Itu ya. ngeri tuh, Ci. Hati-hati, baiklah. Teman-teman saya soalnya kan banyak trader juga, baiklah. Sama kayak saya Oh, juga katanya Cici mau ya, insaf tadi. trading tapi lagi belajar-belajar. Oh, oh. Sudah membaca buku-buku investasi nih, Ci, ya, membaca dulu. Dimulai dari membaca dan sabar nggak take profit ya kan tadi kan. Nanti kita lihat ya segimana ujiannya ini ya. Baiklah, kalau perumpamaan jam berapa itu apa sih, Bang Oh, Riki? Tadi nanya batu bara, sekarang jam berapa Bang ya. Riki? Kayak gitu. Dari tadi ada yang Dulu menanyakan gue juga pernah tuh. ini, Ci. Gue pernah live sama terbaik, Ci. Oh, itu gue sempat bikin bikin ini, Ci. Bikin statement agak konyol ya, Ci. Jadi maksud gue bilang, ya Mm-mm. kalau pestanya belum jam 12, ngapain kita pulang, Ci? Cinderella aja pulang jam 12, Ci, gitu loh. Sekarang baru jam 7, Mm-mm. ngapain lo pulang, gitu kan? Pesta sampai jam 12. Makanya orang-orang suka nanya, sekarang jam Mm-mm. berapa, gitu. Karena Jadi jam berapa nih kata Batu sekarang, Bara katanya? sekarang mungkin jam 9 lewat lah, Ci, ya. Udah mau jam 10 lah. Oh, masih jam 9 guys. Oh, mau jam 10 tapi belum jam Belum sebelas lah, Ci. tiga puluh ya. Belum lah. Belum ada door prize, Ci. Oh, belum ada door Iya. prize, tunggu ya. Santai lah, Ci. Kita nikmatin lah. Oke. Namanya market tuh kan Oh, maraton, Ci. Naik turun wajar lah. iya. Ini malah ada yang nanya gimana suami ternyata masih berteman sama suaminya. Oh, gimana Pak Riki? Oh, dulu di grup itu, di klub tangkas ya, Pak Iya. Riki, bener ya? Makanya kemarin kaget juga tuh sampai pas Cici ngomong katanya suaminya mau ke pelatnas. Siapa, Ci? Suaminya ini pemain apa pelatih nih gitu kan? Kalau suaminya berarti kan udah umur gitu kan. Pas dengar namanya ya Heeh. ampun, dunia kecil banget ya, Ci. Dunia sempit banget gitu. Iya, ternyata dulu Eh, bareng-bareng main badminton ya teman-teman, pertandingan-pertandingan, ikut iya. sirnas-sirnas kayak gitu. Oke, kertas-kertasan udah masuk cycle-nya belum sih, Bang Riki?
Kertas sebenarnya gini, Ci, cuma ada dua kan yang bagus, Indokiat sama Taikim ya. Cuma the problem is itu udah ke unlock semua sih, Ci, ininya ya. Value udah ke unlock semua, Ci. Jadi kalau kalau ingat waktu itu sempat jadi bintang tuh, Ci, tahun 2018 ya, waktu itu Indokiat ya. Itu kan waktu kan di Iya, Hmm. katanya harga pulp sekarang sebenarnya lebih tinggi daripada zaman dulu waktu mereka lagi Karena gini, Ci, bintang-bintangnya waktu itu tuh gitu. ada unlock value, Ci. Karena waktu itu sebenarnya gue ngomongnya gimana ya enaknya nyampeinnya. Itu sebenarnya agak digencet sih labanya. Jadi kayak dimainin harganya gitu, Ci ya. Nah, begitu 2018 tuh ada Mm-mm. tax amnesty, Ci ya. Tax amnesty itu dibuka semua Mm-mm. tuh, Ci. Indah kiat kan. Jadi waktu itu makanya laba aja langsung menjulang tinggi, Ci, gitu lah. Nah, disitulah sebenarnya unlocking value-nya, Ci, gitu loh. Mm-mm. The real unlocking value, Ci, gitu loh. Nah, kalau Mm-mm. dibilang sekarang bagus apa enggak, Mm-mm. sebenarnya bukan nggak bagus, cuman udah ke unlock semua value ya, Ci. Jadi kita main cycle biasa aja gitu loh, Ci. Main main common cycle aja gitu loh. Oh, jadi nggak bisa ngarep Oh bagger-bagger kayak dulu dulu lagi kan itu kan kayak gitu ya? dulu Atau kalau nggak salah tuh gimana? dari 900 per dari Dan 900, murah Ci. banget kan? Itu pun Iya. ya, Ci, itu gue masuk aja Wah. gue sampai gue kecepatan keluar sih, Ci. Dan gue nggak nyangka juga sih waktu itu. Gue inget banget tuh Pak Lokeng aja masuk sampai berapa tuh dia keluar gitu kan. Itu 20 bagger lebih tuh, Ci. Saham tuh gila itu, Ci. Dakiat itu luar biasa itu. Mm-mm. Jadi kalau dulu kenapa beda sama sekarang? Dulu mungkin hidden gem ya. Sekarang udah nggak Iya, hidden lagi, emang sekarang gems common kayak common gitu. cycle aja lah. Bisa jadi kayak Iya. gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, kita cari lagi pertanyaannya. Sektor telco gimana nih? Telco, waduh, telco nih saya jawab Thomas ya, Ci. Thomas lebih ngerti nih, Ci, kayaknya. Tapi gini lah, gini, Motowir. telco itu sebenarnya gini, Ci. Sekarang itu semua telco itu kan bisnis yang padat modal, Ci ya. Padat modal. Gue sempat ketemu dengan salah satu manajernya telekomunikasi ya, Ci. Dia bilang gini, telco tuh sekarang sebenarnya makin ke sini margin makin tipis, Ci. Kenapa? Dulu tuh zaman telco masih voice call ya, Ci, itu sebenarnya marginnya gede banget, Ci.